Halo teman-teman, kali ini kami ada di segmen baru yaitu tiba-tiba bangun, dimana dalam segmen ini kita akan berbagi informasi seputar jasa bangun termasuk untuk renovasinya, baik itu rumah, kos-kosan ataupun gedung perkantoran. Nah, untuk saat ini kita akan berbagi kepada teman-teman ya project yang tim kami kerjakan, di mana ini kita bangun kos-kosan sebanyak 49 kamar yang berlokasi di Condong Catur. Nah, ini untuk luasan tanahnya di 700 meter persegi, untuk luasan bangunannya ini di 850 meter persegi. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk lebar depan ini di kisaran 20 meter dan ke belakang itu kisaran 35 meter. Oke, kita langsung spill saja untuk detail dari pembangunan kos ini. Nah, untuk area parkir ini teman-teman bisa lihat di bagian sayap sebelah barat ya, karena untuk kos ini menghadap ke selatan. Ini bisa untuk menampung sampai 3 mobil, dan di bagian depannya nanti banyak sepeda motor, dan untuk yang di sebelah sayap timur juga nanti bisa untuk menampung 3 mobil. Jadi untuk kapasitas parkiran ini sudah diperhitungkan supaya nanti bisa nyaman untuk 49 kamar tersebut. Untuk fasadnya teman-teman bisa lihat kita gunakan konsep kontemporer modern supaya tidak ketinggalan zaman, sehingga untuk teman-teman yang ngekos di sini juga akan merasa lebih senang. Nah, teman bisa lihat sendiri ya, untuk atapnya kita menggunakan atap miring, di mana untuk di bagian outdoor plafonnya kita sudah menggunakan PVC sehingga akan lebih awet lagi ketimbang nanti menggunakan gypsum untuk di bagian outdoor. Nah, terus lagi ke bawah itu kita cat abu-abu, di mana ada satu garis tali air yang disusun secara vertikal supaya nanti kesan tingginya juga dapat, karena memang untuk dari segi lebarnya ini sudah sangat lebar sekali ya, dimana ini kita sudah kasih permainan sopi-sopi dari ujung sampai ke ujung biar kesan tegasnya dan kesan melindungi untuk di setiap masing-masing jendela yang ada di kamar. Nah, untuk di lantai 2 ini kita bikin sirip ya menghadap ke sebelah barat, dan untuk yang di lantai 1 ini kita bikin sirip untuk yang menghadap ke timur, sehingga ada permainan sirip-siripan yang bikin tidak bosan untuk dilihat. Untuk di sebelah ujung pojok selatan sana itu kita sudah kasih satu permainan yang beda menggunakan pasangan batu alam, supaya ketika masuk langsung tertuju pada satu titik pintu masuk, sehingga nanti bisa dikatakan untuk area lobbynya di sana semua orang akan tahu ketika ada di depan sini bahwa itu adalah lobby. Jadi kita bikin tampilan beda menggunakan batu alam. Nah, untuk di bagian atasnya juga sudah dikasih balkon, nanti kita akan ke sana. Yuk kita langsung spill untuk ke bagian dalamnya. Oke teman-teman, kita sampai di area lobbynya, dan mohon maaf karena ini masih beberapa yang di finishing, jadi peralatan tukang di sini masih cukup lumayan banyak. Nah, ini untuk pintu masuknya. Jadi misalkan nanti si owner yang mau memberikan peraturan untuk jamnya bagi teman-teman yang kos di sini, ini sudah dikasih fasilitas untuk pintunya. Nah, ini kita di area lorongnya, di mana kita selalu memperhatikan pencahayaan dan penghawaan. Jadi untuk di area lorong kita tidak nyalakan lampu. Ini sudah terang karena di sini sudah dikasih roster, jadi untuk penghawaannya tetap bagus. Nah, di sebelah sana ini sudah dikasih kaca zigzag juga. Nah, ini untuk jalurnya dalam kita membangun, karena luasannya begitu besar ya, dibagi antara lorong sebelah selatan dan lorong sebelah utara. Jadi ada 2 lorong di mana masing-masing kamar ini hadap-hadapan, dan juga sebelah sana hadap depan. Nah, untuk mengonekkan ini dikasih lorong yang sebelah selatan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk di area sini ini sudah dikumpulkan menjadi satu untuk tokennya, sehingga nanti untuk tim yang jaga kos-kosan ini akan mudah untuk memantaunya. Ya, sebenarnya sih bisa dikasih opsi untuk di masing-masing kamar, sehingga untuk tanggung jawab setiap anak itu akan bisa lebih mudah. Ya, itu opsional, nanti bisa kita bikin itu juga ketika owner meminta tersebut. Nah,
kita ke sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini sudah dikasih box juga untuk internetnya. Jadi untuk kerapihan di area sini kedepannya itu akan lebih bagus lagi. Nah, untuk di tengah-tengah, jadi karena ini dibagi menjadi 2 jalur ya, kita tetap kasih area taman, dimana sebelum ke sana untuk di masing-masing lantai sudah kita sediakan untuk dapur. Ini untuk dapur di lantai 1. Nah, nanti di lantai 2 juga kita akan spill. Nah, di belakang sini ini ada satu area taman. Jadi nanti untuk setiap kamar akan mendapatkan jendela untuk pencahayaan dan juga penghawaan. Nah, ini untuk area fasilitas taman di tengah. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk jendela-jendela yang sudah terpasang di sini, dan ya ini masih proses landscaping untuk area tamannya ya. Dari area taman dan dapur ini kita lanjut spill untuk di area lorong yang sebelah utaranya lagi, dimana teman-teman di sini bisa lihat ya, untuk lantai kita menggunakan granite slab 60 kali 60 dan tentu glossy teman-teman. Nah, untuk di sebelah sini ada satu fasilitas musola bagi teman-teman nanti yang ngekos di sini bisa memanfaatkannya. Dan juga di sampingnya sini ada area kamar mandi luar. Nah, kita akan spill untuk satu kamar yang sudah jadi dan siap dihuni, dimana ini untuk di lorong sebelah utara. Jadi ini posisi saat mendung dan saat dinyalakan teman-teman. Jadi nuansanya homey, dan di bagian depan kamar ini bersih sehingga kelihatannya lebih rapi dan akan juga lebih nyaman. Dan yang paling penting adalah untuk AC outdoornya kita tidak pasang di sini, tapi kita pasang di area luar, sehingga nanti bagi teman-teman di sini akan benar-benar bisa istirahat dengan nyaman tanpa bisingnya suara AC outdoornya. Nah, ini kita coba matikan teman-teman, dimana untuk nuansa ini lagi mendung ya, kisaran jam 10-an tapi posisi mendung. Kita coba matikan. Nah, ini masih terlihat untuk lorongnya masih nyaman, karena memang di setiap titik ujungnya kita kasih taman. Yuk kita ke sana dan kita coba nyalakan lagi biar ramah sama kamera. Yuk kita ke sini. Nah, ini masih under konstruksi ya, jadi masih banyak hal-hal yang kurang nyaman untuk dilihat, tapi kita akan tunjukkan kepada teman-teman di mana nuansa untuk yang satu kamar ini. Nah, kita ambil di posisi pojok, di mana ini di area taman yang voidnya tembus ke atas, jadi nanti untuk cahaya dia bisa masuk, tapi air tidak bisa masuk karena di bagian atas kita sudah kasih skylight, sehingga untuk kebersihan nanti di sini tidak ada tampias airnya. Nah, kita masuk ke dalamnya teman-teman, dimana ini sudah difasilitasi sama smart door lock, dan pintunya di sini kita menggunakan finishing HPL, dan bisa dilihat sendiri untuk di setiap pojokannya ini menunjukkan kerapian dan ketelitian dari tukangnya. Oke, kita masuk di sini langsung ketemu area untuk almari, dan almarinya di sini kita custom semua, sehingga untuk semua di sini presisi teman-teman. Jadi udah dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini fasilitasnya ini masih menggunakan APL, dan untuk di setiap pojokannya teman-teman bisa lihat dan nikmati sendiri. Nah, untuk di samping kanan saya ini ada satu kamar mandi, sudah dilengkapi sama fasilitas water heater dan juga showernya ini teman-teman bisa dilihat. Jadi sudah ditanam, sehingga dengan ukuran yang katakanlah ini di 1, 2, 3 4 kali 3 berarti kisaran 1,2 itu kotor ya, jadi bersih. Katakanlah ini 1 meter lebarnya, dengan dipasangi shower yang ditanam ini akan kerasa lega dan lebih nyaman tentunya ketika teman-teman kos di sini dalam memakainya. Kemudian di bagian atas teman-teman bisa lihat sudah dilengkapi sama exhaust fan, dan juga masih ada satu permainan lampu LED strip warna warm sehingga kesannya lebih homey lagi. Nah, ini untuk fasilitas naruh sabun, sampo sudah disediakan. Kemudian di sebelah sini untuk naruh handik juga sudah disediakan, dan ini full dari floor up to ceiling semuanya sudah di keramik, sehingga memberikan
kenyamanan dan juga estetiknya di situ tetap dipertahankan. Oke, untuk di sebelah sini ini sudah ada meja belajarnya, dan untuk TV itu di area depan persis untuk bednya, sehingga nanti bisa sambil tiduran untuk melihat TV, bikin teman-teman kos nyaman. Selain adanya TV yang persis di depan tempat tidur ya, karena memang sekarang sudah zamannya gadget, kita juga sudah sediakan stop kontak di samping tempat tidur ini. Jadi nanti akan memberikan kenyamanan plus bagi teman-teman yang ngekos di sini. Jadi tidak harus mengulur roll untuk nyolokan ke listrik seperti ini. Nah, ini juga sudah dikasih lampu LED, jadi untuk tidur akan lebih nyaman. Nah, kemudian untuk colokan di sebelah sini juga sudah disediakan ya, untuk main HP ataupun laptop ya, mengerjakan tugas. Nah, di bawah juga sudah dikasih colokan, sehingga fasilitasnya lengkap, kenyamanannya juga perlu diperhatikan ketika teman-teman akan membangun kos-kosan seperti ini. Untuk penyimpanan anak-anak kos ya, selain di atas almari, ini kan juga masih dikasih space. Jadi misalkan mau naruh tas, mau koper, nanti bisa di atas. Nah, untuk barang yang kecil-kecil di sini sudah disediakan, sehingga nanti akan memberikan kenyamanan bagi teman-teman yang akan ngekos di sini. Nah, yang penting adalah, dan yang paling penting di sini ada satu jendela yang nanti akan memberikan pencahayaan di setiap ruang di sini. Jadi ini di belakangnya masih under konstruksi teman-teman, masih pemasangan bata pagernya, jadi belum dilepo. Dan yang menarik adalah untuk jendelanya ini ada di sebelah sini, persis di depan samping dari meja belajar, sehingga untuk belajar nanti pencahayaan alaminya ini akan benar-benar dapat, dan ketika siang hari tanpa menyalakan lampu, ini teman-teman masih bisa membaca buku dengan nyaman. Untuk lantainya di sini kita menggunakan granitel ukuran 60 x 60 dengan motif polosan. Ini tentu ada maksud tersendiri, yaitu biar kesannya lebih lega di sini didapatkan, dan kesan bersihnya di dalam kamar itu akan teman-teman kos dapatkan. Beda halnya tadi kita di luar ya, kita menggunakan granitel yang bermotif krem dengan garis-garis yang warna coklat lebih gelap, dimana di situ fungsinya adalah supaya kotornya itu tidak terlihat banget, sehingga untuk kenyamanan ya dilihat itu akan lebih nyaman bagi teman-teman yang ngekos di sini, dan untuk maintenance perawatannya akan lebih mudah untuk yang di luar ketimbang yang di dalam kamar. Oke, seperti itu, kita lanjut spill untuk naik ke lantai 2-nya. Oke, dari kamar ini kita akan cek di lantai 2, dimana kita melewati lorong ini lagi. Dan untuk naik ke atas, kita di sini sudah ada satu fasilitas tangga dengan ukuran yang cukup lebar, ini kisaran 1 meteran, sehingga untuk berpapasan 2 orang di sini cukup nyaman. Nah, untuk naik pun di sini kita sudah bedakan untuk lantainya ya. Jadi untuk step-stepnya di sini lebih gelap lagi, sehingga ketika dilihat itu lebih tampak jelas di mata. Nah, untuk di bagian depan sini kita juga sudah dikasih pasangan keramik, karena yang namanya area seperti ini kan seringnya memakai sepatu, jadi nanti untuk membersihkan ketika ujung-ujungnya sini terkena sepatu itu akan lebih mudah. Memang cuma ini ada sedikit kekurangan ya dari kami, ini belum dikasih plin. Jadi memang dalam setiap pembangunan nanti itu ada diskusi mau dikasih plin atau enggak, ya kita ngikut dari si ownernya. Yuk kita naik ke lantai 2. Oke, kita sampai di area bordersnya, dan teman-teman bisa lihat sendiri di mana kita di sini selalu mengutamakan pencahayaan dan juga penghawaan. Di mana ini di area borders, nanti ketika teman-teman yang ngekos di sini itu sampai di pertengahan tangga itu masih bisa menghirup udara yang segar, karena di sini kita kasih roster dan juga pencahayaannya yang bagus, sehingga tanpa menyalakan lampu di siang hari ini akan selalu terang. Dan yang
paling menguntungkan adalah akan hemat listrik, sehingga untuk biaya operasional di sini benar-benar bisa ditekan untuk listriknya. Nah, ini di lantai 2, teman-teman bisa melihat sendiri pencahayanya di sini sangat bagus sekali, sehingga nanti ketika teman-teman yang ngekos di sini siang hari baca buku pun ya, ini masih bisa dengan nyaman tanpa menyalakan lampu. Karena sekali lagi pencahayaan di sini kita perhatikan, juga ditambah lagi adanya kaca zigzag seperti itu, sehingga semuanya bisa benar-benar dinikmati dengan nyaman. Nah, untuk di lantai 2 kita ada 25 kamar untuk jalur utara berhadapan, kemudian yang di sisi selatan juga berhadapan. Nah, yang menariknya untuk di setiap lantai kita juga sudah menyediakan dapur teman-teman, sehingga nanti teman-teman yang kos di sini itu bisa menikmati fasilitas tanpa rebutan di masing-masing lantai. Nah, untuk yang di lantai 2 ini spesial, kita juga kasih balkon yang sudah barang tentu dikasih railing biar keamanannya juga bagus. Nah, dari atas ini nanti teman-teman yang ngekos di sini bisa menikmati suasana lingkungan baik di siang maupun malam. Nah, untuk di lantai 3 kita juga sudah sediakan fasilitas untuk penyimpanan barang-barang yang jarang dipakai. Ada gudang, dan juga misalkan mau nyuci, di atas sudah disediakan untuk fasilitas tempat nyuci dan juga tempat jemur, sehingga tidak semuanya harus laundry untuk teman-teman yang ngekos di sini. Oke teman-teman, kita sampai di sesi yang paling penting, karena di sini kita akan ngomongin masalah duitnya untuk membangun kos-kosan ini. Jadi dengan 49 kamar dengan kamar mandi dalam semua, luasan bangunan di 850, itu ketika kita tanda tangan kontrak dalam pembangunan kos ini, kita hanya ngambil kontrak sekisaran 3 miliaran saja teman-teman, dan bisa dikatakan ini di bawah 4 juta per meter persegi, bisa mungkin di bawah 3,9 3,8 teman-teman. Jadi cukup murah untuk membangun unit kos ini dengan 2 lantai dengan material spek yang mewah seperti ini. Dan mengapa bisa? Karena logikanya seperti ini teman-teman, karena ketika kita membeli baju 1 pieces dengan membeli baju 800 pieces itu harganya akan sangat jauh beda. Katakanlah untuk yang 1 pieces bisa sampai 100.000, dan untuk ketika teman-teman mengambil baju 800 pieces mungkin bisa harga sampai 50% sendiri. Jadi dalam dunia konstruksi juga sama. Untuk membangun luasan unit dengan luasan katakanlah 100 meter persegi dibandingkan dengan membangun unit dengan luasan 800 meter persegi, itu kosnya akan jauh lebih murah untuk per meter perseginya dibandingkan untuk luasan yang 100 meter persegi. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau membangun kos-kosan ya, mau baik di Jogja maupun di luar Jogja, bisa kontak nomor kami yang ada di deskripsi. Nanti bisa juga konsultasi dulu, tidak harus langsung membangun sama kami. Teman-teman boleh tanya-tanya dulu, nanti setahun 2 tahun yang akan datang, siapa tahu teman-teman ada rezeki untuk membangun kos ataupun rumah, bisa kontak kami di nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.